Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Idu Bagus Kadi Pramudia dengan NIM 2017-05-1099. Saya berasal dari kelas 3D. Kali ini saya ingin membawakan materi mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Kali ini cakupan bahasan sekilas tentang hal-hal yang dibahas, di antaranya ada transaksi persediaan antar perusahaan, kemudian ada penjualan downstream dan upstream, kemudian yang ketiga ada laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream, atau laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Materi yang pertama yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kemudian pendapatan atas penjualan antara perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagangan dijual ke pihak luar afiliasi. Dan pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Kemudian eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan pengeliminasian jumlah penjualan dan HPP yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Kemudian eliminasi juga jumlah perjualan dan HPP ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang terakhir pengeliminasian jumlah penjualan dan HPP yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Kemudian terdapat ilustrasi sebagai berikut. PT Permata merupakan perusahaan anak PT Yuda pada tahun 2010 untuk memasarkan salah satu produk PT Permata. Seluruh pembelian PT Yuda berasal dari PT Permata dengan harga faktur 20% di atas harga pokok. Selama tahun 2010, PT Permata menjual barang dagang kepada PT Yuda senilai 20.000 dengan harga jual 24.000 dan PT Yuda menjual kepada langganannya senilai 30.000. Jurnal yang berkaitan dengan transaksi masing-masing perusahaan dapat kita lihat seperti di slide. Yang kita bahas pertama yaitu PT Permata. Persediaan sebesar 20 berada di debit, kemudian hutang sebesar 20 di kredit. Ini untuk mencatat pembelian. Kemudian piutang PT Yuda 24.000 di debit, penjualan 24.000 di kredit untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada PT Yuda. Kemudian HPP sebesar 20.000 berada di debit, kemudian persediaan 20.000 berada di kredit untuk mencatat harga pokok penjualan ke PT Yuda. Kemudian untuk PT Yudanya sendiri persediaan berada di debit sebesar 24.000 dan hutang PT Permata sebesar 24.000 di kredit untuk mencatat pembelian dari PT Permata. Selanjutnya piutang sebesar 30.000 berada di debit dan penjualan 30.000 di kredit untuk mencatat penjualan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir HPP penjualan sebesar 24.000 berada di debit dan persediaan 24.000 berada di kredit untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya kertas kerja konsolidasi PT Permata pada akhir tahun 2010. Seperti pada di slide. Penjualan dari PT Permata sebesar 24.000, penjualan PT Yuda sebesar 30.000,
Kemudian untuk penyesuaian dan eliminasi berada di debit sebesar 24.000 dan konsolidasinya sebesar 30.000. Kemudian untuk HPP PT Permata sebesar 20.000, sedangkan PT Yuda sebesar 24.000. Untuk di bagian penyesuaian dan eliminasinya terdapat kredit sebesar 24.000 dan di bagian konsolidasinya terdapat 20.000. Dan yang terakhir laba kotornya untuk PT Permata sebesar 4.000, sedangkan laba kotor untuk PT Yuda sebesar 6.000. Dan laba kotor konsolidasi sebesar 10.000. Kemudian selanjutnya transfer antar perusahaan dalam persediaan akhir. Entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagangan telah terjual kembali kepada entitas luar. Sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Kemudian persediaan akhir afiliasi mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi yang belum direalisasi karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Dan eliminasi dilakukan dengan mendebit HPP dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Kemudian materi selanjutnya, penjualan downstream dan upstream. Pada dasarnya, penjualan silang dapat diselesaikan seperti pada jurnal-jurnal di atas yang sebelumnya. Yang menjadi masalah adalah pada laporan individual, induk, dan anak, serta konsolidasi yang tidak mencerminkan konsolidasi laba bersih yang sama antar arus bawah dan arus atas. Pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba sebagai berikut. Asumsikan bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% terpisah untuk tahun 2006. Seperti yang ada di slide, penjualan untuk induk sebesar 600.000 dan anak sebesar 300.000. Kemudian harga pokok penjualan induk sebesar 300, sedangkan anak sebesar 180. Dan laba kotor sebesar 300 di induk dan 120 di anak, perusahaan anak. Serta bebannya sebesar 100.000 di perusahaan induk dan 70.000 di perusahaan anak. Laba perusahaan induk yang terpisah berada di perusahaan induk sebesar 200.000, sedangkan laba bersih perusahaan anak berada di perusahaan anak sebesar 50.000. Penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah 100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencangkup laba yang belum direalisasikan sebesar 20.000. Selanjutnya perhitungan laba bersih konsolidasi. Satu-satunya perbedaan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi menurut kedua asumsi tersebut adalah pada perhitungan beban hak minoritasnya. Laba bersih perusahaan induk menurut metode ekuitas adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, sehingga pendekatan yang digunakan dalam menghitung laba dari perusahaan anak harus konsisten dengan pendekatan yang digunakan untuk menekan laba konsolidasi. Untuk perhitungan bersih konsolidasi,
Laba perusahaan induk terpisah sebesar 200.000 di downstream dan upstream 200.000. Laba dari perusahaan anak downstream caranya yaitu 50.000 dikali 80% dikurang 20.000. Jadinya 20.000 berada di downstream. Untuk upstreamnya caranya 50.000 dikurang 20.000 dikali 80%. Sehingga berada di upstream sebesar 24.000. Laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi di downstream sebesar 220, kemudian di upstream 224. Selanjutnya laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan dan HPP dan laba kotor perusahaan induk. Dan laba perusahaan anak tidak terpengaruh sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Kemudian semua laba kotor atas penjualan downstream dan barang yang tersisa dalam perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi. Berikut yaitu perhitungan laba bersih konsolidasi. Terdapat ilustrasi seperti di slide, yaitu perusahaan induk menjual persediaan senilai 100.000 kepada perusahaan anak yang dimiliki dengan meraup laba sebesar 20.000. Seluruh persediaan tersebut belum terjual sampai akhir tahun. Perusahaan anak juga menjual persediaan senilai 100.000 kepada perusahaan induk yang menghasilkan laba antar perusahaan sebesar 20.000. Perhitungan dari laba bersih konsolidasi penyelesaiannya yaitu neraca gabungan perusahaan induk dan perusahaan anak akan menyajikan persediaan pada tanggal harga transfer antar perusahaan sebesar 200.000. Namun, jumlah 40.000 dari total ini merupakan laba antar perusahaan. Maka, neraca konsolidasi yang benar untuk persediaan adalah sebesar 160.000. Ikut dapat dilihat perhitungan laba bersih konsolidasi seperti pada di slide. Nah, laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. Apabila ada persediaan akhir di anak yang berasal dari induk perusahaan, maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian di dalam pembukaan induk untuk mengeliminasi laba belum direalisasi. Jurnal penyesuaiannya yaitu laba dari anak berada di debit, kemudian investasi pada anak berada di kredit. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat jurnal. Jurnalnya tersebut yaitu harga pokok penjualan berada di debit, kemudian persediaan berada di kredit. Nah, di tahun berikutnya atau setahun kemudian, apabila persediaan di atas telah terjual, maka dibuat jurnal penyesuaian untuk realisasi persediaan awal. Jurnal penyesuaiannya itu yaitu investasi pada anak berada di debit dan laba dari anak berada di debit. Untuk laba belum direalisasi dari penjualan arus ke atas, yaitu apabila terdapat persediaan akhir di induk yang berasal dari anak, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode dihitung sebesar laba belum direalisasi dan dikalikan dengan persentase kepemilikan sebagai berikut. Laba dari anak berada pada debit, kemudian investasi pada anak berada di kredit. Dan laba belum direalisasikan dikali sebesar persentase kepemilikan. Untuk di dalam kertas kerja konsultasi akan dibuat jurnal sebagai berikut, yaitu HPP berada di kredit, sedangkan persediaannya berada di debit. Itu merupakan laba belum direalisasikan dikali persentase kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkat penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak. Tetapi tidak mempengaruhi laba operasi
perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Dan laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Baik, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat materi yang kurang maupun terjadi kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.